Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat-sehat saja. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum ohm. Hukum ohm ini tidak jauh dari pembahasan kemarin tentang resistor. Jadi hukum ohm ini mengenai tentang hambatan, yang dimana hukum ohm sendiri melakukan eksperimen bahwa arus listrik yang mengalir atau yang dilambangkan I yang mengalir pada kawat itu hasilnya sebanding dengan beda potensial. Maksudnya beda potensial itu yang sekarang itu yang sering kita sebut volt atau lambang itu V. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya itu ketika kita mempunyai rangkaian listrik dan di situ diberikan sebuah sumber tegangan, lalu listrik tersebut mengalir, jika tidak adanya hambatan maka hasilnya pun akan sama seperti hasil tegangan hasil beda potensialnya atau voltnya itu akan sebanding lurus dengan arus listrik yang mengalir. Akan tetapi jika selama perjalanan listrik tersebut atau mungkin dalam rangkaian tersebut terdapat hambatan atau mungkin resistor ataupun mungkin perangkat-perangkat lainnya, maka arus listrik akan berbeda dengan beda potensial. Umpamakan ini batu, misal ini batu yang ada di kali. Nah, ketika air tersebut mengalir, maka dia akan membelah menjadi dua untuk mencari jalan keluar atau mungkin masuk melalui celah-celah tersebut. Itu. Jadi ketika listrik ini, air ini ibaratkan air tersebut ini kita anggap arus listrik. Arus listrik ini mengalir menemui hambatan batu-batuan ini, maka listrik tersebut hasilnya pun akan berkurang atau mungkin kecepatannya berkurang atau mungkin muatannya berkurang seperti penjelasan kemarin yang tadinya ada muatan-muatan kecil-kecil yang tadinya banyak itu bisa jadi sedikit karena bertemu dengan hambatan. Ini kali lah gitu, kita anggap ini kali. Ini air ini mengalir dengan deras. Jadi karena tidak adanya hambatan, jadi air itu bebas seperti biasa. Nah, itulah yang dimaksud dengan hasil dari percobaannya si ohm itu tersebut. Nah, kita juga waktu kelas 3 pasti udah pernah mempelajari tentang hukum ohm. Apa persamaannya? Yaitu V sama dengan I per EI dikali R. Berarti kalau misal kita pengen mencari hambatannya, R itu hambatan ya. R itu berarti bersama dengan V per I. Tapi kalau kita pengen cari I, berarti V per R gitu. Nah, contoh kita punya sebuah baterai. Baterai ini memiliki beda potensial itu 1,5 volt. Nah, di sini hambatannya itu 52 ohm. Kira-kira berapa tegangannya? Itu. Nah, tadi kan udah
kalau rumus pertama itu kita anggap itu biasanya kalau kita kenal itu hukum Ohm itu Vir ya, karena tadi yang ditanya arus listriknya, kuat arusnya, berarti yang ditanya itu adalah I nya. I berarti sama dengan V per R itu. Berarti kalau tadi V nya itu 1,5 volt per 5,2 ohm, kira-kira berapa? Ya, setelah kita hitung 1,5 volt dibagi 52 ohm, hasilnya adalah sekitar 0,02. Nah, lambang kuat arus itu apa? Lambang kuat arus itu H. Itu berarti ketika baterai tersebut menyalurkan listriknya bertemu dengan sebuah hambatan atau mungkin di situ resistor dengan besar hambatannya itu 52, kita mendapatkan berarti kuat arus listriknya setelah bertemu dengan hambatan itu hasilnya adalah 0,02 gitu. Lalu gimana halnya dengan sebuah senter? Senter tersebut memiliki menggunakan baterai 1,5 volt. Lalu arus listrik yang bergerak ini adalah 300 mikroampere, miliampere bukan mikro, miliampere. Yang ditanya berapakah hambatannya? Berarti kalau ditanya hambatan lampu, kalau ditanya hambatan berarti R atau mungkin lambangnya itu R, simbolnya itu R. Kalau ditanya hambatan berarti kita gunakan lambang R. Berarti R-nya berapa? Nah, kita kan tadi sudah tahu I-nya itu sama dengan 300 miliampere. Mili dari mili ke ampere itu kita ibaratkan ampere itu meter. Kalau dari mili ke meter kira-kira berapa? Naik berarti kita naik 3 tangga, berarti anggap aja itu jadi 10 pangkat min 3 ampere gitu. Oke. Terus V nya itu tadi 1,5 volt. Yang ditanya adalah R nya. Berarti kalau tadi rumus atau persamaannya V sama dengan I kali R, kalau kita ditanya R nya berarti V per I.
Berarti V-nya kita masukkan 1,5 volt dibagi 300 dikali 10 pangkat 3 itu sama aja 300 dibagi 1000, berarti masih sisa 0. Berarti 300 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,3. Berarti dengan 5 ohm, hambatannya bernilainya 5. Berarti hambatan lampu sama dengan 5 ampere gitu. Ya, mungkin untuk penjelasan pada pertemuan kali ini kita sudahi, dan selanjutnya ini ada beberapa tugas mohon untuk dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.